Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aris Sugianto. Saya dari kelas 04 TPLE 004 dengan NIM 221011401292 untuk mata pelajaran Cloud Computing di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari Cloud Computing, di mana saya berperan sebagai web server dengan metode IaaS, dan partner saya berkelompok dengan Anggarini sebagai database server dengan PaaS. Nah, di sini adalah tugasnya. Tugasnya diminta salah satu siswa sebagai web server, kemudian install Apache atau Nginx, terus PHP, terus Certbot, terus WordPress, dan juga firewall yang diaktifkannya yaitu HTTP, HTTPS, dan SSH. Terus kemudian untuk dari sisi database servernya install MariaDB atau MySQL, tapi ini melalui RDS ya, jadi tidak melalui VPS. Nah, kalau ini menggunakan sistem operasi VPS ya. Nah, di sini saya berperan sebagai web servernya. Saya lanjut. Apa itu IaaS dan PaaS? IaaS menyediakan infrastruktur IT secara virtual, termasuk server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Dengan IaaS, pengguna dapat mengakses dan mengelola sumber daya komputasi pada tingkat infrastruktur tanpa perlu membeli dan memelihara perangkat keras fisik. Contoh layanan IaaS termasuk AWS, Microsoft Azure, dan GCP, Google Cloud Platform. Sedangkan PaaS menyediakan lingkungan pengembangan dan deployment yang lengkap di cloud, termasuk infrastruktur, middleware, pengembangan, dan alat-alat manajemen. Dengan PaaS, pengembang dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu khawatir tentang pengelolaan infrastruktur dasar. Contoh layanan PaaS termasuk Google App Engine, Microsoft Azure App Service, dan Heroku. Apa itu perbedaan IaaS dan PaaS? IaaS, pengguna memiliki kontrol penuh atas infrastruktur IT yang mereka gunakan, termasuk server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi. Terus instalasi, konfigurasi, dan manajemen infrastruktur virtual seperti VM, penyimpanan, dan jaringan adalah tanggung jawab pengguna. IaaS menawarkan kontrol dan fleksibilitas maksimum, cocok untuk pengguna yang ingin mengelola dan menyesuaikan infrastruktur mereka secara mendetail. PaaS, pengguna memiliki kontrol atas aplikasi yang mereka kembangkan dan deploy, tetapi tidak ada infrastruktur dan middleware yang mendasarinya. Fokus pada pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. PaaS menawarkan kemudahan dan kecepatan pengembangan aplikasi dengan mengabstraksi dan mengelola infrastruktur, ideal untuk pengembang yang fokus pada pembuatan dan deployment aplikasi tanpa terlibat dalam manajemen infrastruktur. Jadi IaaS itu kita bisa melakukan akses remote servernya ya. Kemudian apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan merespons permintaan dari klien. Biasanya browser web melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Fungsi utama web server adalah mengirimkan konten web seperti halaman HTML, gambar, video, dan data lainnya kepada pengguna. Selain itu, web server juga dapat menjalankan skripsi server seperti PHP atau ASP.NET untuk menghasilkan konten dinamis yang disesuaikan dengan permintaan pengguna. Nah, contoh perangkat lunak web server yang populer termasuk Apache HTTP Server, Nginx, dan Microsoft Internet Information Services. Web server berperan penting dalam infrastruktur internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan situs web dan aplikasi web dari mana saja di dunia.
cara kerja Apache. Nah, di sini web server yang saya gunakan itu Apache ya. Apache bekerja dengan mendengarkan permintaan dari klien seperti browser web dan kemudian mengirimkan respon yang sesuai. Ketika seseorang memasukkan URL di browser mereka, permintaan dikirim ke server Apache yang kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan konten web yang diminta, seperti halaman HTML, gambar, atau data lainnya, kembali ke klien. Nah, terus ada juga ini PHP ya. PHP ini PHP modul mengacu pada modul yang digunakan oleh server web seperti Apache atau Nginx untuk memproses skrip PHP. Modul ini memungkinkan server web untuk mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan konten dinamis yang kemudian dikirim ke klien browser web. Dengan menggunakan PHP modul, server web dapat mengintegrasikan pemrosesan PHP secara langsung tanpa perlu memanggil interpreter PHP sebagai proses eksternal. Nah, terus selain PHP, itu juga saya install Certbot dan SSL untuk enkripsi si websitenya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga Certbot itu apa dan SSL juga apa. Certbot adalah alat otomatisasi sumber terbuka yang digunakan untuk mendapatkan dan memperbarui sertifikat SSL atau TLS dari Let's Encrypt, sebuah otoritas sertifikat gratis dan otomatis. Certbot menyederhanakan proses penerbitan sertifikat dengan mengotomatisasi sebagian besar langkah, termasuk verifikasi domain dan instalasi sertifikat. SSL (Secure Socket Layer) adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara klien seperti browser web dan server. SSL memastikan bahwa data yang pengguna sertifikat SSL ditandai dengan URL yang diawali dengan HTTPS dan ikon gembok di browser web yang menunjukkan bahwa koneksi ke situs web tersebut aman. Jadi kalau udah terinstall Certbot dan dienkripsi itu HTTPS ya, secure gitu. Nah, kalau belum itu not secure itu HTTP aja. Nah, di sini juga karena tadi dari tugasnya kita untuk websitenya kita menggunakan WordPress, jadi kita coba instalasi WordPress. Sebetulnya saya sudah install, cuman ini langkah-langkahnya. Pertama kita login ke pengguna super user, terus sudo-su, kemudian update dan upgrade package Ubuntu. Di sini ada apt update nn. Kita jalankan aja ya sudo-su apt update nn apt upgrade minye. Terus install juga Apache. Nah, cuman kalau di sini saya sudah sudah sempat install Apache-nya. Oke, tadi saya sudah masuk ke SSH ya, melalui SSH. Ini kalau misalnya install WordPress itu tadi sudo-su terus apt update dan apt upgrade mini download seperti ini. Terus kita pertama install Apache-nya terlebih dahulu. Nah, cuman kalau di sini saya udah install Apache, udah enable juga Apache-nya. Coba kita lihat ya, apakah Apache-nya benar-benar udah terinstall. Apache CTL. Oke, di sini maksudnya adalah Apache CTL minv ya. Nah, di sini udah terinstall Apache-nya.
versi 2.4.58. Kemudian kita cek juga sistem CTL status Apache-nya. Di sini udah enable, aktif, running. Kemudian udah dipastikan bahwa Apache-nya terinstall. Terus yang selanjutnya instalasi PHP. Nah, ini cara install PHP-nya, tapi saya sudah pernah install, jadi kita cek versinya aja. Nah, ini sudah terinstall PHP 8.3.6. Selanjutnya instalasi WordPress. Nah, di sini untuk installnya pakai apa? Kita install dulu ya. wget unzip ini untuk mengunduh alat untuk unduh dan alat untuk ekstrak ya. Jadi kita install dulu. Nah, terus nanti kalau udah download WordPress-nya pakai wget, kita download yang latest.zip ya ini formatnya. Nah, kalau udah di zip nanti di unzip. Nah, terus si si yang udah di unzip itu dipindah nih ke WordPress var www.html. Kita coba cek ya di betul atau enggak. WordPress-nya udah ada di sini, udah ada ya WordPress-nya. Itu adalah directory. Ini WordPress ini directory. Nah, terus yang latest zip tadi dihapus ya, karena kan udah dipindahin ke HTML. Nah, terus permisinya diganti nih pakai chon biar bisa diakses ya. Ini juga udah. Terus juga chmod ini permisinya juga diubah jadi 755. Nah, selanjutnya udah install WordPress, udah unzip juga WordPress-nya. Nah, sekarang konfigurasi Apache. Nah, di sini itu kita mau bikin konfigurasi agar si WordPress-nya bisa langsung diakses melalui domain ya. Domainnya itu saya udah order juga, saya udah pesan, terus udah saya konfigurasikan juga domainnya dengan IP milik saya ya. Saya udah koneksikan. Nah, terus kita bikin konfigurasi dengan isi seperti ini. Mungkin karena saya udah konfigurasi, saya perlihatkan aja. Saya masuk dulu ke folder etc apache 2 di sini saya tadi udah masuk dulu ke set available. Di sini ada WordPress ya. Maksud saya tadi saya salah, maksudnya adalah mana WordPress config. Nah, di sini ada ya server adminnya, itu pakai email saya, dokumen rootnya. Jadi kita kalau misalnya akses server name atau domain atau domain yang ini ya, yang putwitrust.myid atau www.putwitrust.myid ini, nanti kita langsung ngarah ke folder WordPress ya, dokumen rootnya seperti itu. Nah, terus kita udah lihat config-nya seperti ini. Nah, ini ditambahkan ketika
pada saat install setbot nanti. Jadi ini bukan saya yang masukin, tapi ini otomatis nanti pas setting setbot udah langsung ada sih di sini. Nah, jadi cukup sampai seperti ini aja ya tampilannya, sampai error log dan custom log gitu. Nah, untuk di WordPress, nah sebenarnya tuh kalau dia tadi itu langsung diarahkan ke CD WordPress ini gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita akses si domain milik saya itu langsung kita akses ke sini seperti itu. Dan auto pilih yang indeks ya, biasanya itu indeks tuh udah langsung diakses paling pertama. Nah, udah konfigurasi Apache-nya udah selesai. Nah, terus jangan lupa di enable itu si config yang tadi udah dibuat. Tapi kalau ini saya udah enable ya, udah dilakukan enable WordPress config, terus rewrite. Nah, yang sebelumnya itu di disable ya, karena sebelumnya itu saya pakai kita pakai config-an 000 strip default.config yang ini. Nah, sekarang diubah config-nya jadi yang wordpress.conf. Terus di restart. Nah, ini kalau mau lihat sekarang config-nya kayak gimana. Sekarang config-nya dia udah langsung ke WordPress ya. Config-nya tuh put with trust WordPress, udah nggak pakai 000 apache.config lagi. Nah, terus untuk lanjutnya install chatbot. Di sini juga saya udah install chatbot, cuman kalau yang belum install chatbot kita bisa pakai ini ya, apt install chatbot Python 3 strip chatbot strip apache strip y. Nah, cuman karena saya udah, jadi saya coba cek versi chatbotnya. Nih, ada tipe. Nah, ini versi chatbot yang saya install adalah 2.9.0. Itu udah terinstall. Kemudian kita lihat juga sudo chatbot certificate. Nah, ini sertifikatnya juga udah ada ya, udah disetting. Saya pakai sertifikat pakai domain putwittrust.myid, domainnya putwittrust.myid. Nanti expired date-nya di 19 September 2024. Gitu. Ini detailnya. Nah, ini kan tadi kalau saya udah coba encrypt ya. Nah, ini kalau belum tuh langkah-langkahnya ini. Dulu saya juga bisa lihat historinya. Oh, ternyata sudah hilang ya historinya. Jadi ini cara untuk install encrypt SSL-nya, masukkan aja chatbot apache minde, nanti isi domainnya apa, masukkan email, dan nanti ada pilihan-pilihannya, itu pilih aja. Nanti cek config. Ini config-confignya. Ini put with trust my ID, ada full chain. Ini bukti bahwa web server saya itu ini website saya udah di encrypt ya. Nah, kita pasti ini websitenya betul atau enggak udah di encrypt. Ini
tadi WordPress-nya ya. Nah, connection is secure. Terus ini udah dipastikan bahwa koneksinya secure, udah terencrypt. Ini juga HTTPS. Ini contohnya. Nah, terus untuk database-nya itu saya udah pakai milik partner saya ya, yaitu GetWP. Nah, ini udah pakai punyanya partner saya ya, di mana DB name-nya itu DB WordPress, DB usernya admin, DB passwordnya password 1234, DB host-nya itu pakai punya dia yaitu for WordPress sekian-sekian RDS ya. Saya udah pakai RDS Amazon.com. Nah, terus bisa dipastikan saya udah connect ke RDS-nya partner saya. Terus saya juga mau nunjukin IP public milik saya. Ini IP publiknya 3.27.85.129, private-nya 172.31.23.15. Ini settingan-settingannya, monitoring, kemudian security-nya. Nah, di sini security-nya untuk inbound-nya saya allow 80, port 80 ya, HTTP, terus port 22 untuk agar bisa SSH, remote ke VPS-nya, 443 untuk HTTPS ya. Udah di setting, ini networking, terus storage-nya, terus text-nya. Nah, terus selanjutnya ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan kombinasi web server di atas IaaS dan RDS database di atas PaaS memberikan keseimbangan yang ideal antara kontrol dan kemudahan pengelolaan. Jadi saya hanya mengelola web servernya, rekan saya hanya mengelola database-nya, itu pun database-nya itu dia nggak di atas VPS ya, tapi di atas RDS PaaS. Jadi nggak bisa kita remote ke ke servernya, tapi itu bisa diakses bisa melalui dbfer atau melalui command line, itu juga bisa. Nah, terus dengan IaaS pengguna mendapatkan fleksibilitas dan kendali penuh atas lingkungan server mereka, sementara PaaS RDS menyediakan manajemen database yang sederhana dan handal dengan fitur-fitur canggih untuk penskalaan dan ketersediaan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk membangun dan menjalankan aplikasi web yang kuat dan dapat diskalakan dengan efisiensi tinggi sambil memastikan kinerja dan keandalan yang optimal. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.